Makanya Pak Presiden dengan tegas mengatakan hal yang tadi. Oke, baik Prof. Swaib, Ya. siapa-siapa saja atau BUMN mana saja sudah sampai seklir itu Presiden Prabowo menyampaikan, artinya sudah ada daftar namanya, tinggal menunggu panggilan kejaksaan? Ya, saya kira secara sosiologis komunikasi yang dibangun oleh Pak Presiden ini kan sebenarnya sudah mengetahui sebenarnya. Oke. Tahu lah ya, kan beliau mengatakan bahwa kalau kita ambil jalur komunikasinya kan, saya akan memanggil kalian melalui kejaksaan tentunya ya. Itu berarti sudah ada. Kan kalau kita bicara terminologi sederhananya, orang yang dipanggil kan sudah di depan kan, nggak mungkin dipanggil kalau tidak ada, tidak kelihatan gitu ya. Nah artinya gini, memang perlu Mbak, bahwa penyelenggara negara, saya setuju dengan Bang Sadam tadi, bahwa penyelenggara negara itu bukan cuma dilihat pada saat dia duduk dan berproses, tapi juga dia masih tetap bertanggung jawab pada saat selesai menjabat. Karena bagaimanapun dia punya jejak. Ya. Nah makanya penyelenggara negara kita dalam konteks sosiologis itu ada namanya kepatutan. Jadi ketika misalnya ada seorang penyelenggara negara duduk dalam sebuah kewenangan, ya diberikan kewenangan oleh negara, itu harus dijalankan kepatutan itu. Karena juga akan berimbas pada saat dia selesai. Coba kita lihat beberapa pejabat negara yang saya kira sudah selesai menjabat, udah bertahun-tahun selesai, tapi tetap dipanggil lagi. Nah Pak Prabowo sebenarnya melihat itu. Ini jangan sampai, tadi kan beliau mengatakan bahwa jangan sampai ya, gitu kan. Kalau jangan sampai itu berarti ada hal yang perlu dikomunikasikan oleh Pak Prabowo. Tolong deh, kalau perlu menyerahkan diri aja, mungkin begitu ya. Kan biasanya Pak Prabowo mengatakan begitu ya. Mungkin suatu saat nanti kalau misalnya sudah ada yang datang, Pak Presiden, mohon maaf saya menyerahkan diri aja deh. Ya mengembalikan aset negara misalnya begitu ya. Sempat bilang di forum sebelumnya dikasih waktu 2-3 tahun untuk berbenah BUMN kayak betul, gitu. Ya, ini kan sudah saatnya kan gitu ya. Ini kan sudah berjalan 2 tahun pemerintahan lah ya, barangkali begitu. Jadi intinya Pak Prabowo ini sebenarnya baik. Kalau kita lihat komunikasinya memang beliau bukan emosi ya, bukan emosional, tapi penegasan. Kan penegasan itu kan harus bernada tinggi. Ya, kalau tidak bernada tinggi itu bukan penegasan namanya. Kurang memberikan efek. Iya, nggak ada efeknya gitu ya. Kalau perlu kan kepala negara, kan Pak Prabowo ini sebagai kepala negara, jadi beliau merasa bahwa saya ini harus mengkomandoi negara ini kan gitu, dan mengkomandoi birokrasi ini kan gitu. Makanya harus saya punya penegasan yang sangat bagus, sangat baik supaya kalian semua mendengar. Nah mendengar ini bukan berarti bahwa cuma sekedar mendengarkan, tapi saya kira orang-orang yang sudah disebutkan nama-namanya, ya tanda petik ya, harusnya sudah mulai berbenah diri sekarang. Mungkin termasuk yang dimention Pak Presiden, ada yang bilang Presiden beraninya di podium saja. Berarti Pak Presiden mendengar ada pihak-pihak yang menyampaikan itu. Pastilah, karena kan namanya ini Mbak, kelompok-kelompok tertentu ini ya pasti ada yang mengatakan jangan sampai Pak Presiden tidak cuma sekedar menyampaikan saja informasi. Kelompok tertentu ini dari mana sih, Prof? Ya, bisa aja kan orang-orang yang misalnya taruhlah beliau pernah duduk dalam satu lembaga itu, kemudian dianggap bahwa kayaknya udahlah udah selesai masalahnya ini. Kan beberapa memang di dalam negara kita ini ya, ada kadang-kadang sudah dalam penyelenggaraan negara itu ada namanya pemakluman. Mungkin merasa sudah dimaklumi sudahlah. Kamu Prabowo tidak seperti itu. Sekarang pemaklumannya beliau itu selalu mengatakan silakan menyerahkan diri ya kan gitu ya, selalu menyampaikan begitu. Kemudian silakan Anda datang ke negara menyampaikan bahwa di mana hal-hal yang perlu kita benahi bersama kan gitu. Jadi komunikasi yang dibangun oleh beliau itu sebagai presiden kalau menurut saya ingin memperlihatkan kepada semua birokrasi kita yang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah maupun organisasi yang ada di birokrasi di negara kita ini bahwa harus kita tegas. Karena kalau pemerintahnya tegas, maka pasti ke bawah juga akan merasa punya efek yang sangat negatif, sangat positif ya, sangat positif untuk membangun negara ini gitu. Kita ini masih menerka-nerka loh Pak Toto, karena kan investigasi yang sudah berjalan belum sampai hasil kalau kata Bang Sadam. Tapi kalau dari analisis yang coba dilakukan, ini kan sudah merujuk pada kelompok tertentu tadi kata Prof. Swaib, atau kemudian mantan-mantan pimpinan BUMN. Begitu, pimpinan ini sampai di level mana sih Pak Toto yang dimaksud? Ya, tentu kita harus tanya nanti ya sama pemerintah ya, sama Pak Presiden ya. Tapi kalau definisinya, bisa Presiden bilang adalah para mantan pejabat BUMN. Kan mungkin pejabat bisa definisikan ya, kalau yang di organisasi lama sebelum jadi Danantara kan masih di bawah birokrasi Kementerian BUMN. Apakah pejabat itu maksudnya para mantan pejabat birokrasi di Kementerian BUMN atau para pejabat pengelola BUMN yang berarti kan bisa dewan direksi, bisa dewan komisaris maksudnya kan. Jadi saya kira perlu kejelasan ya dalam soal ini. Jadi menurut saya sih bagus-bagus saja bahwa kemudian sekarang pemerintah punya komitmen untuk menegakkan masalah tata kelola ini dengan lebih serius begitu ya.
tinggal yang penting menurut saya tadi seperti saya bilang adalah dalam eksekusinya nanti seperti apa. Juga jangan sampai juga hal-hal semacam ini ya ke depan itu juga justru tanda petik agak sedikit menakuti para pimpinan BUMN untuk melakukan suatu aksi korporasi. Jadi kalau misalnya pimpinan BUMN-nya juga jadi semuanya takut, nanti mau jalankan BUMN siapa? Artinya seberapa jauh kita bisa berharap bahwa BUMN kemudian bisa punya kinerja yang lebih baik kalau semua orang takut mengerjakan suatu rencana aksi misalnya ya. Jadi untuk ini maka menurut saya dalam undang-undang yang baru ya, Undang-Undang 1 2025 misalnya tentang BUMN kan sudah dijelaskan ada prinsip mengenai business judgment rule. Artinya kalau suatu direksi BUMN melakukan aksi korporasi dan ternyata rugi, apakah boleh kita bilang nggak itu merugikan negara? Misalnya, pokoknya sepanjang bisa memenuhi ada 3 syarat utama aja. 1, misalnya tidak ada conflict of interest. 2, sudah melakukan kajian FS yang cukup komprehensif. 3, sudah melakukan mitigasi resiko yang juga komprehensif. Jadi saya kira kalau juga masih rugi, maka bisa dianggap itu adalah sebagai kerugian bisnis atau resiko bisnis, bukan lagi sebagai bagian dari kerugian negara. Kalau nggak ada pagar ini, saya sih agak nggak terlalu yakin bahwa kemudian direksi BUMN masih berani, tanda petik ya, mau melakukan aksi-aksi korporasi kalau kemudian ada resiko-resiko seperti ini. Jadi maksud saya, prinsip bahwa kita akan segera tegas dengan soal tata kelola, saya kira itu harus menjadi sesuatu yang segera dilaksanakan. Tapi juga kita harus menjaga supaya juga direksi BUMN tetap berani bekerja dalam koridornya supaya aksi korporasi bisa dijalankan. Karena kalau nggak nanti saya khawatir juga siapa yang mau menjalankan BUMN ini ya. Jadi saya kira 2 hal itu mesti dipadukan dengan cukup sehingga penegakan disiplinnya, penegakan GCG-nya tapi juga aksi korporasinya tetap masih bisa dijalankan oleh BUMN. Jadi kalau 2 hal ini bisa berpadu dengan dijalankan, saya kira sih ya mudah-mudahan GCG-nya makin bagus, kinerja BUMN-nya juga bisa lebih bagus. Itu yang kita harapkan. Tapi sebelum nanti kita bahas lebih lanjut soal upaya menjaga BUMN ini, Bang Sadam, bagaimana kemudian cara ataupun mungkin skema yang sudah disiapkan kalau kita bicara eksekusi, ketika bicara soal efisiensi, karena itu yang juga sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam kaitannya dengan BUMN. Nampaknya Pak Presiden juga melihat bagaimana style yang ada di BUMN. Yang pertama adalah terkait dengan efisiensi ya. Ya, kita harus melihat juga ini ada 1040 BUMN. Nah, ini juga harus diefisienkan. Artinya sebelumnya juga CEO Danantara ya, Doni Oskario sudah mengatakan juga bahwa ini kemungkinan akan ada pengurangan perusahaan bisa sampai 200-300 perusahaan. Artinya di situ udah dalam posisi efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat juga bagaimana etika yang kemudian pejabat-pejabat publik di BUMN ini harus ditekankan etikanya. Tidak adil rasanya ketika di DPR Pak Presiden sudah menegaskan soal etika publik ya di bulan Agustus. Nah, begitu juga yang di BUMN. Ini harus dilakukan etika publik yang memang sudah lagi jangan terlalu terlihat bahwa ini ada kemewahan dan sebagainya misalkan. Yang kedua terkait dengan misalkan mobil listrik pun misalkan ya. Sekarang ini kan dari mobil misalkan untuk BUMN berubah jadi mobil listrik itu kan bagian-bagian untuk efisien. Nah, terus tapi memang harus terfokuskan ini kira-kira siapa saja yang pantas untuk kemudian etika daripada pejabat-pejabat di BUMN ini harus diluruskan. Rapat-rapat di BUMN pun, rapat-rapat di BUMN, operasional BUMN dan sebagainya ini memang harus diefisienkan. Saya ambil contoh misalkan ya di beberapa BUMN kemarin sudah melakukan efisiensi terkait dengan hal itu. Rapat-rapat cukup dengan aqua atau air putih mineral itu bagian dari efisien anggaran. Yang kedua efisien terkait misalkan sumber daya manusia. Artinya ada pengurangan sumber daya manusia yang memang bisa dikurangkan, misalkan PKWT dan sebagainya. Nah, yang ketiga bagaimana langkah-langkah konkretisasi itu, artinya itu kan good corporate governance-nya di situ. Tapi kita juga harus melihat bahwa eksekusi terkait dengan langkah-langkah hukum itu juga harus dilakukan.
tadi bukannya untuk menakut-nakuti dalam posisi itu. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Justru hukum itu memberikan keadilan untuk supaya apa? Supaya BUMN ini jernih melihat langkah ke depannya ini untuk rakyat. Jadi bukan lagi langkahnya ini hanya untuk, ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk surplus ini segala macam, bukan dihitungnya di situ, tapi untuk jernih ini untuk rakyat. Baik, karena ini untuk rakyat, masih ada satu segmen lagi untuk kita bahas bersama apa yang terbaik untuk rakyat lewat BUMN. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda.